Perkenalkan, nama saya Anggita Putri Seta dari kelas KKS 192 Universitas Tekpom Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya untuk memenuhi tugas komputer statistika. Mari kita akan membahas beberapa materi terlebih dahulu. Judul dari penelitian saya adalah pengaruh citra merek, cita rasa, dan desain kemasan produk terhadap minat beli konsumen. Poin pertama, pengertian citra merek. Untuk memposisikan produk di benak konsumen, maka seorang pemasar harus berupaya membuat mereknya dapat dinilai positif oleh konsumen. Strategi yang tepat adalah dengan melakukan analisis pengetahuan terhadap merek. Citra merek menurut Rangkuti adalah kumpulan asosiasi merek yang terbentuk di benak konsumen. Sedangkan menurut Keller dalam Na Hong Lin juga menjelaskan bahwa citra merek atau brand image merupakan persepsi tentang sebuah merek yang dicerminkan oleh asosiasi merek yang ada di dalam ingatan konsumen. Poin kedua, pengertian cita rasa. Cita rasa merupakan atribut makanan yang meliputi bau, rasa, tekstur, dan suhu. Cita rasa suatu produk memang mempunyai peranan yang cukup penting dan sangat menentukan dalam minat beli konsumen. Sebab dengan cita rasa yang sesuai selera konsumen, maka kecenderungan pembelian untuk membeli produk akan sangat kuat. Poin ketiga, komponen-komponen cita rasa. Komponen cita rasa ada dua, yang bernama bau. Bau merupakan salah satu komponen cita rasa pada makanan, yaitu memberikan aroma atau bau. Bau dapat memberikan gambaran rasa dari makanan. Apabila bau makanan berubah, maka tentu saja akan berpengaruh pada rasa. Yang kedua, rasa. Rasa berbeda dengan bau dan lebih banyak melibatkan indera perasa. Rasa dapat dikenali dan dibedakan oleh lidah. Poin keempat, pengertian kemasan. Pengertian kemasan secara umum adalah bagian terluar yang membungkus suatu produk. Kemasan bisa mencakup wadah utama dari produk, kemasan sekunder yang dibuang ketika produk akan digunakan, dan kemasan pengiriman yang perlu untuk menyimpan dan mengirimkan produk. Kemasan merupakan media untuk menancapkan citra merek kepada konsumen, sehingga konsumen mudah mengingat. Membuat konsumen mengingat produk kita merupakan bagian penting dari pemasaran dan penjualan yang baik. Poin kelima, pengertian desain kemasan. Desain kemasan adalah bisnis kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk, agar produk dapat dipasarkan dan berlaku untuk membungkus, melindungi, mengirim, menyimpan, dan membedakan sebuah produk satu dengan produk yang lainnya. Poin keenam, tujuan mendesain kemasan. Tujuan mendesain kemasan adalah meliputi yang pertama menampilkan atribut unik sebuah produk, memperkuat penampilan estetika dan nilai produk, mempertahankan keseragaman dalam kesatuan merek produk, memperkuat perbedaan antara ragam produk dan lini produk, mengembangkan bentuk kemasan berbeda yang sesuai dengan kategori. Poin ketujuh, fungsi kemasan. Secara umum, fungsi kemasan adalah sebagai bahan pelindung atau pengaman produk dari pengaruh-pengaruh luar yang dapat mempercepat terjadinya kerusakan pada produk yang ada di dalamnya. Namun, kemasan memiliki fungsi lain yang tidak kalah pentingnya, seperti mempermudah distribusi atau pengontrolan produk, dan bahkan saat ini kemasan berfungsi sebagai media atau sarana informasi dan promosi dari produk yang ditawarkan. Yang kedelapan, menentukan variabel. Di sini ada dua variabel. Yang pertama variabel bebas, meliputi citra merek, desain kemasan, dan cita rasa. Kemudian variabel terikat, meliputi minat konsumen. Variabel di sini akan digunakan untuk merumuskan hipotesis. Hipotesis yang pertama, hipotesis model regresi berganda. Seperti diagram yang ada di sebelah kiri, saya akan menjelaskan rumusan hipotesisnya. Hipotesis pertama, hipotesis negatif, citra merek secara langsung tidak mempengaruhi minat beli konsumen. Hipotesis positifnya, citra merek secara langsung mempengaruhi minat beli konsumen. Hipotesis kedua,
Hipotesis negatifnya, cita rasa secara langsung tidak mempengaruhi minat beli konsumen. Hipotesis positifnya, cita rasa secara langsung mempengaruhi minat beli konsumen. Untuk hipotesis ketiga, desain kemasan secara langsung tidak mempengaruhi minat beli konsumen. Hipotesis positifnya, desain kemasan secara langsung mempengaruhi minat beli konsumen. Hipotesis model moderasi. Untuk hipotesis pertama sampai ketiga itu sama dengan hipotesis sebelumnya. Jadi saya akan menjelaskan untuk hipotesis keempat dan selanjutnya. Hipotesis negatifnya, citra merek dengan dimoderasi desain kemasan tidak mempengaruhi minat beli konsumen. Hipotesis positifnya, citra merek dengan dimoderasi desain kemasan mempengaruhi minat beli konsumen. Hipotesis kelima, hipotesis negatifnya, cita rasa dengan dimoderasi desain kemasan tidak mempengaruhi minat konsumen. Hipotesis positifnya, cita rasa dengan dimoderasi desain kemasan mempengaruhi minat konsumen. Ini adalah hipotesis moderasi. Saya akan melanjutkan untuk rumusan hipotesis selanjutnya. Hipotesis model mediasi. Untuk hipotesis pertama sampai ke-5 itu sama seperti hipotesis model moderasi, jadi saya akan menjelaskan untuk hipotesis ke-6 dan selanjutnya. Citra merek melalui mediasi desain kemasan tidak mempengaruhi minat beli konsumen. Hipotesis positifnya, citra merek melalui mediasi desain kemasan mempengaruhi minat beli konsumen. Hipotesis ke-7, cita rasa melalui media desain kemasan tidak mempengaruhi minat beli konsumen. Hipotesis positifnya, cita rasa melalui mediasi desain kemasan mempengaruhi minat beli konsumen. Ini adalah model rumusan hipotesis model mediasi. Saya akan melanjutkan untuk rumusan hipotesis selanjutnya. Hipotesis model kompleks. Untuk hipotesis pertama sampai ke-7 itu sama dengan hipotesis sebelumnya. Jadi saya akan menjelaskan untuk hipotesis ke-8 dan selanjutnya. Hipotesis negatif, cita rasa dengan dimoderasi desain kemasan tidak mempengaruhi minat beli konsumen. Hipotesis positif, cita rasa dengan dimoderasi desain kemasan mempengaruhi minat beli konsumen. Hipotesis ke-9, hipotesis negatifnya, citra merek dengan dimoderasi cita rasa tidak mempengaruhi desain kemasan. Hipotesis positifnya, citra merek dengan dimoderasi cita rasa mempengaruhi desain kemasan. Hipotesis ke-10, citra merek dengan dimoderasi cita rasa tidak mempengaruhi minat beli konsumen. Hipotesis positifnya, citra merek dengan dimoderasi cita rasa mempengaruhi minat beli konsumen. Hipotesis ke-11, hipotesis positifnya, citra merek melalui mediasi desain kemasan tidak mempengaruhi minat beli konsumen. Hipotesis positifnya, citra merek melalui mediasi desain kemasan mempengaruhi minat beli konsumen. Hipotesis ke-12, hipotesis negatifnya, cita rasa melalui mediasi desain kemasan tidak mempengaruhi minat beli konsumen. Hipotesis positifnya, cita rasa melalui mediasi desain kemasan mempengaruhi minat beli konsumen. Hipotesis ke-13, citra merek melalui mediasi cita rasa tidak mempengaruhi desain kemasan. Hipotesis positifnya, citra merek melalui mediasi cita rasa mempengaruhi desain kemasan. Untuk hipotesis ke-14, hipotesis positif, hipotesis negatifnya, citra merek melalui cita rasa tidak mempengaruhi minat beli konsumen. Hipotesis positifnya, citra merek melalui mediasi cita rasa mempengaruhi minat beli konsumen. Ya, sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.